Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Juwita dari HMJ PIAUD STAI Siliwangi Garut. Kali ini kita akan berkunjung pada salah satu guru hebat yang ada di Pamulihan. Kita akan menggali ilmu dan pengalaman dari mereka. Yuk ikutin! Teman-teman, alhamdulillah kita sudah lebih 2 jam perjalanan dari Garut. Kita sedang beristirahat untuk sholat zuhur dulu, tepatnya di daerah Darajat. Bisa dilihat oleh kawan-kawan sekalian, pemandangannya sangat hijau dan indah. Yuk, sekarang kita lanjut lagi perjalanannya. Teman-teman PAUD sekalian, sekarang kita sudah setengah jalan menuju lokasi di Pamulihan. Dan kali ini kita sedang beristirahat lagi untuk makan siang, yaitu di area kebun teh PT London Sumatera di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Don't go anywhere, okay? Teman-teman sekalian, untuk sampai ke Kecamatan Pamulihan, kita itu harus melewati Kota Bandung dulu. Nah, baru setelah itu kita kembali lagi ke Kota Garut. Sekarang kita sedang berada di perbatasan antara Kota Bandung dan Kota Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yanda, perkenalkan kami dari HMJ PIAUD STAI Siliwangi Garut. Saya Nia, ini rekan saya Dewi dan juga Nida. Melanjutkan sesi yang tadi ya Bunda. Kita akan menggali ilmu dan pengalaman dari Bunda Lala dan juga Yanda Haris tentang dunia pendidikan anak usia dini. Nah, Bun, sejarah pendirian PAUD Robani itu awalnya bagaimana? Oh iya. Pertama-tama saya Bunda ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di PAUD kami, PAUD Robani yang berada di Kampung Stamplat, Desa Panawa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut. Terima kasih atas kunjungannya. Di sini kita berbagi ilmu dan pengalaman. Kalau ada yang baiknya silahkan ambil. Kalau ada yang kurang berkenan, mari kita saling melengkapi. Ya. Perkenalkan, nama saya Bunda Lala dan ini suami saya Yanda Haris. Alhamdulillah kami berkecimpung di dunia
pendidikan anak usia dini masuk ke tahun kelima. Ya, Alhamdulillah ya alhamdulillah. Qadarullah subhanallah. Padahal pertama tuh bunda tuh tak pernah berpikir mau punya PAUD ya, karena anak bunda sendiri yang pertama tuh dulu mengenyam pendidikan TK tuh di daerah Cibutarua. Jauh ya, ya, jauh Cibutarua. Perbatasan Bandung. Di tahun yang pertama sambil ayahnya ke SD, beliau nganterin kami dulu ke sana. Adapun untuk pulang, kadang kami kalau nggak ada rapat sempat dijemput. Kalau nggak ada rapat ngikut mobil yang lewat aja. Sering juga kami dengan anak kecil Arizki ya, waktu kecil kami jalan sampai ke sini. Perjuangan yang sangat hebat. Ya, iya. Sejak saat itu belum ada TK dulu. Dulu di sini belum ada TK sama sekali. Pernah dulu ada singgah Ibu Uis ya, kepala sekolah Bapak. Dulu beliau tuh merancang gini. Ya karena dia tuh orang Garut juga ya. Sama bunda tuh ngajak kita buka atuh cenah TK di sini. Karunya cenah barudak teh Pak Balatak cenah teu sarakola gitu. Kata bunda ya ikut saja, tapi kita cari dukungan dulu dari warga. Kami keliling cari dukungan dari tokoh-tokoh, sama sekali tidak mendapat dukungan. Tidak mendapat dukungan karena dulu SD waktu itu masih bayar kan, sekolah dulu masih bayar. Alasan mereka gini tuh, jangankan untuk TK, SD saja pembiayaan tuh masih macet, apalagi dari mulai TK udah ada pembiayaan begitu. Kami pun ya mundur, berlalu. Terus karena kecintaan bunda pada anak-anak, pada dunia pendidikan, belum lanjut saat itu. Bunda ikut banyak seminar karena pendengar MK, insya Allah dulu pendengar MK. Jadi banyak informasi yang didapat. Iya, ada seminar apa? Bunda minta izin. Ya udah, kalau di jalan yang benar, subhanallah, sangat mendukung. Nah, bersyukur saya subhanallah. Punya pendamping. Oh, subhanallah. Makanya kalau lihat bunda, jangan lihat bundanya. Ini Hebat. pendukungnya ya. Ikut seminar PSPA, program sekolah pendidikan anak, ikut seminar yang lain, ikut apa sama itu Pak Wasmin Bu Lilis pernah ya dulu parenting. Terus kata ayahnya Aris gitu, memang ngidar wae cenah, bapak mah didiklatkeun gerak. Masuk diklat selama 6 bulan di Uninus dengan perjalanan yang subhanallah. Iya, karena jauh jaraknya juga. Setelah itu didaftarkan. Sebelum itu pernah mengabdi dulu ya, Umi ngabdi dulu di Cibutarua, pernah mengabdi selama berapa bulan? Hampir 3 bulan ya, karena ada salah satu gurunya yang lagi cuti hamil, cuti melahirkan. Masuk karena alhamdulillah dengan guru yang di sana tuh klop banget gitu. Kan bunda suka nganterin Arizki gitu ya, suka ngobrol-ngobrol, cari pengalaman, cari inspirasi. Baik sih inspirasi yang didapat dari lembaga lain tuh selama mengantar melihat kalau bunda ini pendekatannya ke anak tuh gimana, jadi diserap gini ya, beda sama anaknya juga, hasilnya juga beda dengan cara ini dan cara ini. Jadi perjuangan bunda tuh sangat panjang gitu ya untuk mendirikan PAUD Rabani ini gitu. Belum pernah terpikirkan sebelumnya, belum pernah, karena tadi keburu upami saudara Sunda mengelai data aya nu ngadukung gitu. Tapi walaupun tak aya nu ngadukung, ada semangat mencari ilmu mah didukung sama beliau, didukung. Nah, setelah pernah mengabdi di Cibutarua, pernah di Sedep ya, di daerah Sedep ya. Pernah juga di daerah Cilili kan ada TK, tapi di TK. Nah, setelah itu dimasukkan kuliah sama Yanda Haris. Nah, setelah beres kuliah tuh nggak ada tujuan untuk punya sekolah, malah pergi berkebun dulu. Selama 2 tahun tuh jatuh ke kebun. Dunia pertanian. Iya, pernah jatuh ke dunia pertanian. Nah, sejarahnya terbentuknya PAUD Rabani itu
ada kepala sekolah yang datang ke sini. Subhanallah, Pak Hendrik, kepala sekolah Satap, pertama kali ada Satap. Iya. Kepala sekolahnya SMP Pak Hendrik ngobrol sama beliau nih. Iya. Bapak mah cenah nasib deh jadi kepala sekolah SMP cenah. Ari babaturan bapak mah cenah dikasih PAUD. Dia tuh langsung terperanjat. Hah? Kasih PAUD, Pak? Eta sarjana PAUD, Pak. Iya, langsung ke kebon. Nah, cenah atuh Bu. Atuh asa teu kapikir Pak Abdi mah, asa teu kaemut di dia mah. Abi kadah mencetuskan PAUD. Subhanallah. Wallahu alam biidznillah. Entahlah entah apa. Ya, langsung urus karena kalau untuk pengalaman bersama anak-anak Bunda tuh sejak menikah sama bapak dia udah punya anak ngaji. Sejak nikah dilimpahin ya murid teh mama we cenah. Jadi berkolaborasi di dunia pendidikan walaupun di dunia madrasah itu udah biasa. Makanya pas mau merintis PAUD tuh yang kami lakukan pertama kali tuh open house ya kita. Diundang, kami lihat dulu data siapa yang punya anak. Kan TK di sini juga ada. Kami nggak mau berselisih, kami carinya yang di bawah usia yang diterima di TK. Seperti itu. Seperti itu. Umurnya 3 tahun kan nggak diterima di TK. Muhun jadi dilebatkan. Nah, diundang dikasih undangan. Kami buka open house. Bunda coba terangkan dulu sesuai dengan input pendidikan yang pernah didapat. Terangkan dulu dilelesan heula gitu kan. Bu, PAUD teh tah kieu cara mengajarna kieu engke dampakna teh sanes tiasa ngetang nyerat. Iya, tapi lebih kepada pembangunan karakter. Kayak kan ibu punya anak disiplin, punya anak percaya diri, punya anak apa-apa yang diangkat yang 18 karakter itu. Kemudian ya sedikit-sedikit ilmu yang pernah didapat tuh ke orang tuanya dulu aja gitu. Jadi diraih cintanya dulu gitu. Kami tuh seperti itu. Dikasih dulu penjelasan tentang multiple intelligence lah. Semua anak tuh cerdas, tapi cerdasnya di sini. Jadi anak ibu tuh cerdas gitu. Hanya kasih stimulus kita di bumi gitu. Ya. Mulai deh mereka. Langsung di tahun 2015 tuh kami mendapatkan siswa tuh 43. Alhamdulillah. Subhanallah. Pertama berdiri itu langsung banyak langsung ya. 43. Kemudian pertama merekrut guru ya. Kami tuh berpikir cari dulu, dibaca dulu, dilihat dulu ya. Karena kita untuk kerja satu tim tuh harus klop. Iya, betul. Harus klop. Kalau Bunda ini mau bertanya dulu nggak Bunda? Lu nyoros jasa. Jadi kalau Bunda cari rekan tim itu rekan guru tuh yang pertama harus bertauhid. Harus bertauhid, harus punya semangat jihad yang sama. Karena kita terjun di dunia pendidikan tuh kalau Bapak selalu menasihati mah lain hayang beunghar, hanes hoyong rezeki, tapi hoyong pahala. Ladang amal. Betul. Jadi cari itu seperti itu. Kami undang dulu, ngobrol dulu. Kita mau mendirikan PAUD. Tapi awalnya tuh seperti ini. Yang kita harus lakukan tuh seperti ini. Niatnya apa dulu? Cari pahala. Upami Bunda masa kita tuh ya berbisnis sama Allah. Iya. Entang berbisnis sareng jalmi dah mau kabayar, mau hartosnya mun cenah kubu. Nah, ditinggal heula basic pendidikan kami cari yang lulusan SMA ya dicarinya. Terus lebih prioritas pernah mesantren nggak? Itu kan basicnya itu pernah mengenyam dunia pendidikan agama yang mendalam nggak, walaupun nggak mesantren tapi dia misalnya pernah di satu iya itu sih yang paling di kemudian dilihat dulu karakter sebagai pendidik, apakah dia tuh mencintai, punya sifat mencintai anak enggak? Kenapa? Karena yang namanya anak subhanallah dengan beragam macam karakter. Jadi anak usia dini apapun jenis karakternya kita harus cinta kepada mereka. Betul sekali. Cinta aja dulu. Cinta karena
suka geraknya, cinta karena bercelotehnya. Kita harus cinta, kita harus paham. Kemudian maaf Bun, Ya, boleh. merekrut guru itu berapa orang? pertama merekrut guru teh 2 aja ya, kita teh dah nggak ngarep banyak sih, muridnya juga 2 Bunda Anggi, alhamdulillah dia tuh keponakan lulusan Aliyah. Yang kedua Bunda Ira, anaknya teman bapak. Dia tuh punya kelebihan di kayak tangannya. Bikin kayak kerajinan Iya. gitu buat apa? Iya, terus dia tuh mencintai anak-anak. Terutama lukisnya itu. Iya, lukisnya tuh. Kami Ayahnya kan kami bisa lukis. kami guru kami ada 5 tuh dengan karakternya masing-masing gitu yang menonjol. Mempunyai karakter Iya, masing-masing. iya. Pertama seperti itu. 2 sampai Iya. sekarang 5 gurunya, wah hebat. Iya, 2. Sampai muridnya sudah berapa Bun? sekarang? 92 yang tercatat tidak podik. Padahal di lapangan 95. Ada yang masuk belakangan gitu. Mungkin itu ya tentang sejarah Iya. dan beliau tadi bertanya. Iya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari rekan saya. Boleh. Silakan Dewi kalau mau bertanya. Mau ke Anda boleh. Ke Bunda boleh. Ke dua-duanya aja ya. Nah, ke Yanda sama Bunda ya. Tantangan apa yang dihadapi Yanda sama Bunda selama mengelola pendidikan PAUD ini? Pasti banyak tantangan dengan warga yang Ya. Ingat rumus dunia itu positif negatif. Itu mah sudah harus kita pegang. Tapi kita bilang kita pikir positifnya aja lah. Kena negatif mah, biarkan lah gitu ya. Kan sampai istri saya bilang, Pak, kalau tahun depan ada muridnya enggak? Waktu mikir, insya Allah kalau baik akan mengeluarkan hal yang baik. Teko bijilna ciherang teh kusabari dimasukkan ciherang gitu kan ya. Masukkan cienteh keluarnya cienteh, insya Allah. Nah, gitu. Iya. Jadi tantangannya memang dari dalam ya, seperti istri saya ini Turun semangatnya kadang-kadang turun, tapi pesimis ini pernah oleh saya diberi semangat. Tong waka ngemut kapayun, sok eno payunan heula we nu ayeuna keun ulah kumaha engke nu kapayun. Nah, ternyata semakin tahun itu berai tahun teh. Memang ada tahun 2000 berapa? Hanya 30 orang. Iya. 30 orang itu bukan berarti yang orang tua tidak mau menyekolahkan, tapi memang muncul nama entragan eta teh sakedik. Sedikit anak yang usia 3 sampai 4 tahunnya. Kan di sini 3-4 tahun yang direkrutnya. Kan yang 5 udah di TK. Itu 5-6 tahunnya. Jadi 3-4. Alhamdulillah setelah itu ternyata setelah menginjak 3 tahun saya berkolaborasi dengan RT RW minta warga yang punya anak 3 tahun diundang semua penaus di sini open house lagi. ya diberi parenting dan sebagainya ya ternyata alhamdulillah semakin sadar apalagi program di sini insya Allah tiap tahun ada manasik haji pelatihan manasik haji itu muntemah dagangan sesuatu yang anu bisa dijual di sini yang berani mengambil itu unggulannya. Pertama, kedua kalau ada rezekinya ada waktunya piknik tong gecing mah di luar pikniknya lumayan jauh ya kita pernah ke Ragunan pernah sampai ada orang tua seperti ini ai sugan teh Ragunan teh di Bandung nah lila teuing naik bus teh itulah pengintennya subhanallah ya kami cari trik untuk agar menarik nah, akhirnya kan masyarakat yang belum masuk ke PAUD bilang wah murid PAUD mah bareunghar cenah bisa piknik jarauh padahal kan triknya subhanallah trik
beliau istri saya itu waktu ketika PPL ya. Ya. Jadi kalau mengumpulkan dana dari masyarakat, dari orang tua, tuh ngegeblok. Bisa SPP kan sehari 2.000, bisa pernah. Bisa dengan tabungan sehari 500 rupiah lah, anggap we uang muka. Solusi yang paling gitu tuh ya, kita buka arisan. Arisan tuh nggak dikasih Neng, nggak dikasih judulnya aja arisan, padahal itu tabungan wajib. Nah itu kami alokasikan yang pertama untuk manasik haji anak, ya sesisanya kita buat piknik gitu. Terus kalau kemarin ya kita piknik ya, manasik ya, melaksanakan gebiar program himbauan juga iya, jadi 3 kegiatan dalam 1 keberangkatan, jadi hemat, subhanallah. Itu kami triknya tuh seperti itu. Terus semakin kesini Bunda luangkan minimal 1 bulan sekali sebelum COVID ya, sebelum pandemi tuh parenting. Orang tua tuh bawa buku, Bunda tuh pasang whiteboard. Jadi ilmu yang pernah diserap tuh ditularkan. Selain kita mencerdaskan anak-anak, kita juga harus menyadarkan orang tua. Izinnya itu kan sekarang banyak ibu-ibu muda ya, kan kalau ibu-ibu muda masih lumayan lah daya sadarnya. Alhamdulillah itu parenting tuh sangat jitu. Hanya terkendala karena pandemi sekarang ya kurang terrealisasi sih, paling di grup, buka di grup itu parenting tuh sangat besar sekali pengaruhnya. Jadi kalau atas kesadaran orang tua tuh enak sih mengeluarkan dana, walaupun ya kalau kita bandingkan dengan di kota ya, tapi kita nggak ngebandingkan di kota sih, kita sadar diri kita tuh di kampung. Kalau langsung pasang tarif tinggi, hanya kolakin atau karena triknya agar programnya terrealisasi, dananya ada, jadi bagus triknya ya Bunda. Arisan. Terus arisan baru nyampe nomor 20, baru nyampe nomor 15, padahal pengeluaran kita tuh butuhnya 200 kan 10.000 per minggu. Iya. Kak Bunda mah gini, kumpulin aja dulu. Kita akan pergi mana sih? Atau kita akan pergi tour atau kemana ya? Ibu-ibu nggak usah ngeluarin uang untuk yang cash sekarang. Kita gunakan arisan, tapi arisan baru mencapai 15 untuk saat ini. Kebutuhan kita 200.000. Gini aja, kita gunakan dana talang dari tabungan. Hanya ibu mohon maaf harus bertanggung jawab. Ini uang ibu-ibu. Gitu triknya. Jadi berlomba-lomba mau nasi. Gitu. Harus subhanallah, triknya harus digali. Gitu. Kalau sekonyong-konyong, ayo piknik, atuh di mana? Benar gitu. Jadi ambil resiko aja, kita pinjam dari tabungan, padahal itu uang mereka. Kita pinjam dari tabungan, kita danai aja. Dan triknya juga yang mengambil uang, yang mengumpul uang tidak dari guru. Orang tua yang didewasakan, silakan. Ada punya POMG, ada, udah dibentuk ketuanya. Jadi ketika yang belum bayar menagih nggak usah guru, kan malu sama teman-teman. Tahun pertama tuh lumayan kalau dikatakan rugi, kami rugi gitu ya, banyak yang lulus nggak lunas, banyak yang foto wisuda nggak diambil karena oleh guru. Jadi kalau ke guru tek mau ngasih 5.000 10.000 tuh malu. Tapi kalau dipegang sama orang tua kan bisa sambil buyon, ya tah aya 5.000 saya jajan kadinyakeun. Itu juga salah satu trik. Iya, gitu. Libatkan orang tua. POMG ini ketuanya. Bahkan SPP juga udah masuk di 3 tahun ini, pembukuan dikasih tanggung jawab sama orang tua. Ini pegang SPP ya. Padahal trik-trik ya bisa guru mah isi ya. Kan sama orang tua mah, jangan bayar ya geus goblok. Kan enggak sakit hati kalau sama itu saya. Sambil guyon gitu. Ya, ini yang pegang arisan, ini yang pegang tabungan, ini yang SPP. Kan guru mah enggak mungkin. Kami sebagai guru fokus aja ke anak. Udah itu juga salah satu trik ya biar dalam kegiatan belajar dan mengajar di Pak Udroban itu berjalan lancar. Karena pernah kita juga ya kalau sambil kemana kadang suka terdengar sebenarnya guru teh nguruskeun tabungan we budak diantep setengah jam waktu ke bak tah. Jadi benar bukan menyorot sekolah itu aja, tapi hal itu jangan terjadi di sekolah kami. Itu yang diambil iya. Jadi triknya seperti itu. Alhamdulillah ya, walaupun adalah dalam setiap angkatan juga kendala ada, tapi
enggak parah kalau sekarang mah gitu, jadi menurun lah. Sudah ditutupi dengan trik-trik dari Bunda. Iya. Terus kami kan buka tabungan. Dari tabungan tuh kan ada administrasinya. Dikatakan dari awal juga ini tabungan ada adminnya. Ya kadang sebagian tertutupi dari situ. Terus kami juga di sini ada SMEK. Ada SMEK. Tapi SMEK-nya beli. Oh, bukan PMT di Bukan. Sesekali sih ada kalau kan dari BOP ada. Sesekali ada. Tapi untuk setiap hari gini triknya. Kan pernah belajar, tetap kita belajar tuh dari pengalaman gini. Kamanan ning teh sekolah tuh 3 hari. Tegaduh kang jajan sa Bunda itu sedinten teh 15.000 seru dagang. Nah, kan pertama mah banyak yang dagang. Kita keluarkan aturan disetujui oleh orang tua. Kami tidak membuka untuk yang dagang kecuali di luar lokasi dan di luar jam pembelajaran. Karena belajar dari tahun awal tuh ka sakola teh bari nyarandah we ngahaja atuh nu dagang 5 teh kumaha. Janten si keuangan keluarga teh janten nya gitu pengeluaranna meningkat. Artinya buat kesepakatan kita buat pamflet tidak mengizinkan orang yang iya. Triknya gimana Bunda? Gini, kami mau buka itu apa? Semacam SMEK variasi ya, kadang hasil olahan, kadang kalau lagi sibuk ya yang instan, tapi kadang kalau lagi memungkinkan kami kolaborasikan hasil olahan buah-buahan kan semacam agar-agar untuk peningkatan gizi ya. Bu, kumaha upami kieu? Ku abi disemekan ti lebetnya bade 5.000 bade 3.000 selalu ada pilihan. Enggak, Ibu sakieu we pokona entah. Bunda cenah 3.000 we ngarah kudu gaduh kudu teu gaduh ka peser ka artosan. Terus anak teh manfaatna anak teh kan anak mah sifat anak walaupun tidak mau makan tapi lihat orang pegang kan kadang mau dari enggak dimakan. Nah, hanya ibu-ibu kelemahannya gini. Jadi anak teh ya makanannya teh sama gitu, bukan dalam arti nya wios teh mun kitu wios cenah ngarah teu parbut budak masak panas baran gitu. Jadi nah, disepakati itu gimana? Gini, jadi bayar itu. Bayar 3.000 dikelola oleh orang tua tetap oleh orang tua. Iya. Jadi kalau selesai pembelajaran tuh dikasih kan 3.000, 2.000 tuh setelah selesai nanti kalau mau pulang 1.000. Triknya seperti itu. Jadi 2 kali. Jadi terus anak juga kan semacam kalau kita punya anak yang hiper mah kan konsentrasinya gangguan kurang ya. Kalau giliran makanan mah Umi atau Bunda atih acan eta anu gitu. Ya udah atih ikut kegiatan dulu baru dikasih. Itu jadi multifungsi lah. Terus kan ke kita 100-200 rupiah ada pemasukan. Kan biasanya bati itu diambil kuno dagang. Ayo nama jadi ke pengelola gitu. Nah itu penginten salah satu trik juga. Banyak trik. Itu apa pertanyaan dari Neng Dewi ya tentang tantangan. Terus ditutup oleh trik-trik Bunda gitu. Ya. Ini Neng Nida mau bertanya silakan. Ya Ibu, ini ada satu pertanyaan. Boleh. Ya, tadi kita sudah mendengar banyak tantangan dan juga ada triknya ya dalam mengelola PAUD ini. Nah, pesan dan kesan Bunda sama Yanda itu dalam selama mengelola pendidikan anak usia dini itu bagaimana? Yanda dulu. Pesan mah apa nama pesannya? Jadi seueur putra. Walaupun perlu Neng tahu anaknya itu adalah murid bapak dulu ibunya, ayahnya murid. Kan bapak di sini sudah 28 tahun di sini. Jadi otomatis ibu-ibunya itu 90% murid bapak. Jadi apa mereka dia teh isin tuh ku bapak. Eta teh bapak ibu orang tua katanya. Jadi pesannya oh abdi teh geus kolot geuning budak abdi teh geus baudakan. Kudu lebih bijak. Ya. Kesannya ya alhamdulillah dengan berdirinya PAUD ini asal mula tadi
memanglah yang namanya tamu, saya yakin itu akan membawa berkah. Dulu pertama kali SMP Satap 2 pemulihan, kepala sekolahnya cek sunama molamang mulungmung kudu ka mana abdi ngenong kan di leuweung sebut nantinya di Rumah kami mah selalu terbuka. terbuka, silahkanlah di saya. Ya ternyata dari hal tersebut saya dapat izin operasional itu dari Pak Hendrik yang pertama dulu beliau di sini. Karena dia dekat dengan orang dinas, dekat malahan sama almarhum Pak Mahmud itu, beliau itu teman lah gitu. Nah dari hal itu pertama itu jadi sebuah pengalaman yang Allah yakin akan menjamin orang yang memberikan kebaikan kepada makhluk yang ada di bumi. Allah yang ada di langit akan memberikan kebaikan bagi yang memberikan kebaikan kepada orang. Nah itu dari hal itu saya yakin terus, makanya kalau ada tamu ke sini saya terbuka. Betul. Iya, sampai membawa berkah. Kepala sekolah yang kedua SMP Satap 2 orang Cikajang. Di sini juga. Di sini juga kata Pak Hendrik ngeslah tongkan lain di Pak Haris Becali. Padahal kan kalau cek nafsu mah nah ada tenahun da teka talian ke SMP gitunya, tapi saya yakin Allah yakin bakal menunjukkan. Alhamdulillah dari Pak Agus sampai sekarang beliau masih menjabat. Ya, banyak ilmu-ilmu tentang pengelolaan sekolah. Alhamdulillah beliau ya sampaikan keuangan gimana, sampai mengelola guru dan sebagainya. Jadi walaupun banyak sekali ya kesan-kesan yang didapat Bapak selama mengelola PAUD Robani ini, dan juga Yanda dan juga Bunda Lala ya. Untuk itu terima kasih kami dari HMJP AUD STI Siliwangi, Bunda dan Yanda sudah berbagi ilmu dan pengalamannya tentang pendidikan anak usia dini. Terima kasih juga sudah dijamu, sudah diterima dengan baik di sini. Nanti ada sesi selanjutnya. Untuk ini kami ucapkan terima kasih. Akhir kata mungkin ditutup saja dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.